Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih bisa berkumpul dan menonton bersama taklim yang semoga dirahmati oleh Allah ini. Amin. Puji syukur serta selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah nantinya. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita semua telah sampai di pertengahan pada bulan Ramadan, yang mana itu artinya jika tidak ada halangan, kita semua telah melaksanakan sebagian dari kewajiban melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang suci ini. Tak bosan-bosannya saya selaku umat muslim juga ingin mengingatkan kepada kita sesama saudara bahwa puasa Ramadan merupakan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib dilaksanakan oleh kita selaku umat muslim, sebagaimana telah dilaksanakan oleh umat kita terdahulu, sebagaimana telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya kala itu. Saya ingin mengingatkan, saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri dengan cara sedikit saya akan sampaikan tentang sejarah yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Baik, pertama akan saya mulai dari sedikit saya sampaikan tentang Perang Badar. Perang Badar merupakan perang yang terjadi antara umat muslim melawan pasukan kafir Quraisy Mekah, yang mana umat muslim hanya berjumlah 313 dan ada riwayat yang menyebutkan 317 orang, 317 pasukan melawan 1000 pasukan musuh kurang lebih dari pasukan kafir Quraisy. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya yang saya sampaikan Perang Badar ini dengan puasa Ramadan? Jika teman-teman menilik sejarah lagi, puasa Perang Badar ini terjadi di tanggal 17 Ramadan pada tahun kedua Hijriah, yang mana tahun kedua Hijriah ini merupakan tahun pertama kali dilaksanakannya, tahun pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan bagi seluruh umat muslim. Dan tentunya saudaraku sekalian, teman-temanku sekalian, puasa Ramadan ini bukanlah puasa pertama kali yang dilaksanakan oleh umat Islam. Ada puasa-puasa terdahulu yang jika teman-teman menilik sejarah pernah dilaksanakan oleh umat Islam terdahulu. Tapi puasa Ramadan ini juga merupakan puasa pertama kali diwajibkannya puasa sebulan penuh bagi umat Islam. Maka tentu saja perlulah bagi umat Islam untuk beradaptasi terhadap puasa Ramadan ini yang dilaksanakan 1 bulan penuh, yang mana sebelumnya tidak pernah dilaksanakan 1 bulan penuh dalam berpuasa, dalam melaksanakan ibadah puasa. Dan apa yang terjadi? Apa yang para sahabat Nabi dan umat Islam lakukan saat itu ketika mereka sedang beradaptasi dengan puasanya dan ibadah puasa 1 bulan penuh, tapi mereka juga dihadapkan dengan Perang Badar. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lalai? Apakah mereka meninggalkan puasanya? Apakah mereka tetap berpuasa? Atau bagaimana? Dan di sini saya akan mengambil 2 hadis yang mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya. Hadis yang pertama berbunyi, An Ibnil Musayyib annahu sa'alahu as-sawmi fis safar haddatha anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Khuzawna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana quswataini yauma badri wal fathi fa'aftarna fihima, yang artinya dari Ibnu Musayyib, sungguhnya ia ditanya tentang berpuasa di waktu bepergian. Kemudian ia menceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan sebanyak 2 kali, yakni Perang Badar dan Fathu Mekah atau penaklukan kota Mekah, dan kami berbuka di kedua peperangan tersebut. Kemudian hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Khuzawna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sitta asrata madad min Ramadana. Faminna man shoma wa minna man aftara falam ya'ib as-shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami berperang bersama Rasulullah SAW
pada tanggal 16 di bulan Ramadan, di antara kami ada yang berpuasa dan ada juga yang berbuka. Dan yang orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Dari kedua hadis tersebut tadi kita bisa lihat sedikit pertentangan di sana. Namun Imam Muslim menambahkan di hadis yang kedua tadi bahwa ketika umat muslim dan pasukannya, ketika pasukan muslim sudah dekat dengan penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad memerintahkan untuk berbuka kepada pasukan muslim saat itu, di mana ada sebagian yang masih berpuasa saat itu diperintahkan untuk berbuka. Namun itu artinya sebelum Nabi memerintahkan kepada pasukan muslim, kepada umat muslim saat itu, ada sebagian umat muslim yang bahkan setelah diberi keringanan, setelah diberi rukhsah oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuka, tapi mereka tetap berpuasa. Maka apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahkan di saat perang, di saat pasukan muslim, di saat umat muslim ketika itu berperang di saat Ramadan, mereka tetap masih melaksanakan puasa. Mereka tetap berlomba-lomba, mereka tetap berpegang teguh untuk tetap berpuasa sampai akhirnya Nabi memerintahkan untuk berbuka. Jadi kenapa kita yang saat ini tidak berperang? Kenapa kita yang saat ini lebih banyak yang dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang di sini, atau mungkin dalam keadaan tidak terlalu susah saat itu, tidak berperang ketika seperti saat itu? Kenapa kita tidak melaksanakan puasa seperti saat itu? Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk melaksanakan puasa? Maka saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk ikut berpuasa dalam puasa yang dalam bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah ini. Jika teman-teman sekalian ada bolong-bolong, ada halangan di hari-hari kemarin, di 15 hari terakhir kemarin, tidak apa-apa, karena masih ada setengah dari bulan puasa yang insya Allah penuh berkah ini, yang insya Allah masih bisa memaafkan, yang insya Allah masih bisa memaafkan kita, yang insya Allah masih penuh berkah, masih bisa kita dapatkan keberkahannya, dan pun nantinya kita bisa menggantinya di lain hari. Tapi tetap saja saya ingin menekankan, saya ingin meminta tolong kepada teman-teman sekalian untuk laksanakanlah puasa ini sebagaimana para sahabat, sebagaimana para umat Islam melaksanakannya dahulu di waktu berperang bahkan. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.